يا رب باركها بوجه محمد يا رب باركها بوجه محمد ريق الكرام ونخبة الأعيان أبي. Selanjutnya adalah ceramah bahasa Urdu oleh Tuan Atal Mumin Zahid, dosen Jamiah Ahmadiyah UK. Assalamualaikum warahmatullahi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'auzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Judul pidato saya adalah Imam Zaman dan Kecintaan Ilahi. Hadirin yang terhormat, mahabbat atau cinta adalah suatu kekuatan yang nyata dan hidup yang telah ditanamkan dalam fitrat manusia. Hakikat cinta adalah hati sedemikian rupa mencintai suatu wujud yang dicintainya, terpesona oleh perangainya, akhlaknya, dan kebiasaannya, hingga ia pun terwarnai oleh coraknya dan menenggelamkan keberadaannya dalam cinta kepadanya. Mengenai penggunaan kata mahabbat, Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam telah menyampaikan suatu poin yang sangat halus, yakni meskipun dalam percakapan sehari-hari, kata ini juga digunakan secara majazi untuk hubungan antar manusia. Namun dalam makna yang hakiki dan sempurna, mahabbat adalah khusus hanya untuk Allah Ta'ala. Karena mahabbat yang sempurna menghendaki ibadah dan penyembahan. Sedangkan hak ibadah tidak dimiliki oleh siapapun selain Allah Ta'ala. Maka mahabbat yang sejati dan hakiki adalah yang dipersembahkan manusia kepada penciptanya. Itulah sebabnya Allah Ta'ala telah menyalakan pelita cintanya di dalam fitrat manusia itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Majid, bahwa pada tahap pertama penciptaan manusia, Allah Ta'ala bertanya kepada Bani Adam, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian? Mereka menjawab, Bala syahidna, yakni ya, tentu saja kami bersaksi atas hal ini. Betapa indahnya Hazrat Masih Maud alaihissalam mengungkapkan hakikat ini. Engkau sendiri telah menaburkan garam ke atas ruh-ruh dengan tanganmu sendiri. Dari sinilah bersumber kegelisahan cinta para pecinta yang merana. Hadirin yang terhormat, dikarenakan kecintaan ilahi adalah seruan terdalam dari fitrat manusia, maka sudah menjadi sunnah Allah Ta'ala bahwa Dia mengutus wujud-wujud samawi pada setiap zaman untuk menghidupkan kembali dan mengobarkan kembali api kecintaan ini. Merekalah yang disebut sebagai Imam Zaman. Cahaya kecintaan ilahi menyala terang di dalam dada mereka. Ibadah mereka, pengorbanan mereka, hidup mereka dan mati mereka semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala. Seakan-akan Imam Zaman bukan hanya seorang guru atau pembimbing semata, melainkan mereka adalah perwujudan hidup dari kecintaan ilahi dan mahkota para pecinta Allah di zamannya. Apabila kita memandang kehidupan mereka yang suci, maka pada setiap diri mereka, kecintaan ilahi tampak bersinar dengan keagungan yang khusus. Kita melihat kekasih Allah Ta'ala, yakni Hazrat Ibrahim alaihissalam, yang meninggalkan tanah airnya atas perintah Tuhannya. Kemudian demi keridhaan Tuhannya, meninggalkan istri dan bayi yang masih menyusu di sebuah lembah yang tandus tanpa air dan tumbuhan. Kemudian di usia tuanya, ia pun bersedia mengorbankan buah hatinya di jalan Allah Ta'ala. Ia menunjukkan kesetiaan yang begitu agung
Sehingga Allah Ta'ala pun bersaksi, Ibrahim alladzi wafa, yakni Ibrahim yang telah memenuhi hak kesetiaannya. Kemudian lihatlah putra suci beliau, Hazrat Ismail alaihissalam. Ketika sang ayah menceritakan mimpinya, maka putranya itu segera menundukkan kepala dalam ketaatan di hadapan keriduan Allah dan berkata, Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku yang kucintai, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Kemudian dalam silsilah yang suci ini, Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam, mereka hidup di dunia ini. Mereka hidup di dunia ini, namun hati mereka senantiasa mengingat negeri akhirat dan dipenuhi kerinduan akan ridho ilahi. Karena sifat mulia inilah Allah Ta'ala memilih mereka. Kemudian Hazrat Musa alaihissalam yang dalam hatinya bergejolak kerinduan akan kedekatan dengan Tuhan yang sedemikian rupa, sehingga ketika Allah Ta'ala menjanjikan kehadiran di hadiratnya, maka dalam kecintaan dan kerinduan, beliau rela dikejar oleh kaumnya untuk berjumpa dengannya. Dan beliau berkata, Hum ulai ala asri wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Kaumku sedang mengikutiku dari belakang, dan aku bersegera datang kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau ridha. Ketergesaan ini bukanlah untuk suatu kepentingan duniawi. Ini adalah kegelisahan hati seorang pecinta yang berlari menuju keridhaan Tuhannya. Kemudian Hazrat Daud alaihissalam, yang di dalam kesendirian, beliau meminta kecintaan Tuhannya. Allahumma inni as'aluka hubbaka. yakni, ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaanmu. Kemudian Hazrat Sulaiman alaihissalam, yang kerajaan dan kenikmatan-kenikmatan dunia tidak menjadikan beliau lalai, melainkan menjadi sarana zikir ilahi bagi beliau. Beliau bersabda, Inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi. Sesungguhnya aku mencintai segala benda yang baik di dunia ini, karena itu mengingatkanku kepada Tuhanku. Kemudian lihatlah Hazrat Isa alaihissalam, yang bahkan di saat-saat sulit dan menyiksa seperti penyaliban pun, beliau memohon kepada Tuhannya, jika engkau mau, singkirkanlah cawan ini dariku, namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Seolah-olah keputusan akhir sang pecinta sejati ini adalah bahwa jika melewati cawan duka tersebut merupakan keridhaan sang kekasih, maka biarlah keridhaan itu yang terpenuhi. Para hadirin yang terhormat, inilah rangkaian suci yang di dalamnya setiap imam zaman, setiap Nabi Allah telah menampakkan satu corak istimewa dari kecintaan ilahi. Di satu sisi tampak kesetiaan, di sisi lain tampak pengorbanan. Di satu sisi ada ingatan akan akhirat, di sisi lain ada zikir dan doa. Di satu sisi tampak kerinduan akan kedekatan dengan Allah, dan di sisi lain tampak keberanian untuk melebur keinginan diri ke dalam keridhaan Allah. Namun ketika timbul pertanyaan tentang wujud suci manakah yang menampakkan teladan kecintaan ilahi yang paling sempurna dan terang benderang, maka seluruh pandangan tertuju kepada matahari kenabian yang Allah Ta'ala telah menjadikannya imam bagi seluruh bangsa yang mendiami timur dan barat, serta utara dan selatan, dan bagi seluruh zaman yang akan datang hingga hari kiamat, yang namanya adalah Sayyiduna wa Maulana Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Makom cinta dan kecintaan ilahi beliau sallallahu alaihi wasallam telah dilukiskan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam dalam syair Parsinya dengan cara yang sangat menyentuh hati. yakni wujud yang jiwanya mencintai Allah yang Maha Azali dan rohnya telah bersatu dengan kekasih sejati, yaitu sang pemilik hatinya yang tulus. Itulah Ahmad akhir zaman Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari cahayanya hati manusia menjadi lebih terang daripada matahari sekalipun. Para hadirin yang terhormat,
Gambaran makom cinta yang dilukiskan dalam bait-bait syair ini bukanlah semata-mata keindahan ungkapan puitis, melainkan merupakan satu kenyataan hidup dari sirah Muhammadiyah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya kecintaan ilahi ini telah bersinar di dalam kalbu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum pendawaan beliau. Ketika udara Mekah tercemar oleh kemusyrikan dan penyembahan berhala, dan hati manusia terjebak dalam adat dan kebiasaan, pada saat itulah pemuda berhati suci yang bebas dari segala kegaduhan tersebut senantiasa tertarik menuju Tuhannya dalam kesunyian dan kesendirian. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha melukiskan keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam pada masa itu dengan ungkapan, "Hubbiba ilahil khala'u wa kana yakhlu bi ghari hira'in." yakni kecintaan terhadap kesendirian telah ditanamkan ke dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau senantiasa mengasingkan diri ke Gua Hira. Namun kesendirian ini bukanlah suatu kesedihan atau pertapaan, melainkan merupakan daya tarik batiniah dari kecintaan ilahi yang memisahkan beliau sallallahu alaihi wasallam dari kegaduhan dunia dan membawanya ke hadirat Tuhannya. Maka Hazrat Aisyah radhiyallahu anha bersabda, "Fayatahannatsu fihi wa huwa ta'abbudul layaliya zawatil adad." yakni beliau sallallahu alaihi wasallam bertahanus di Gua Hira. Dan yang dimaksud dengan tahanus adalah ibadah yang bukan sekedar beberapa saat saja, melainkan selama beberapa malam berturut-turut. Maka khalwat ini, ibadah-ibadah yang berlangsung selama beberapa malam berturut-turut, dan perjuangan-perjuangan ruhani ini, ketika mencapai kesempurnaannya, Allah Ta'ala memilih kekasih sejati ini. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari hira'in. Hingga kebenaran datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sementara beliau sedang berada di Gua Hira. Hakikat inilah yang Allah berfirman dalam Al-Quran Karim surah Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam menjelaskan makna ayat yang mulia ini dengan penjelasan yang sangat halus dan penuh kecintaan. Beliau bersabda, di sini makna dhal bukanlah sesat, melainkan merupakan isyarat kepada kecintaan yang telah mencapai derajat yang paling tinggi dan mendapatimu dhal, yakni pecinta Allah, maka dia menarikmu ke hadiratnya. Hadirin yang terhormat, setelah pengutusan beliau, cahaya kecintaan ilahi yang telah zahir dalam kesendirian di Gua Hira itu mengalir tiada henti bagaikan air terjun dalam ibadah, munajat, dan tahajud beliau. Ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekedar pelaksanaan ritual semata. Beliau berdiri berjam-jam, larut dalam kelezatan ibadah, namun hati beliau tidak pernah merasa puas dengan munajat. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu." yakni beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri begitu lama di malam hari hingga kedua kaki beliau bengkak. Demikian pula pada kesempatan lain, ketika Hazrat Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai ibadah malam Rasulullah SAW, Hazrat Aisyah radhiyallahu anha merangkum keindahan, kekhusyuan, ketundukan, dan panjangnya solat beliau dalam satu ungkapan. Demikian pula diriwayatkan dari Hazrat Huzaifah radhiyallahu anhu yang pada suatu malam mendapat kesempatan untuk menunaikan sholat nafal bersama Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan bahwa ketika Hazrat Rasulullah SAW memulai surah Al-Baqarah, saya mengira mungkin beliau akan ruku setelah 100 ayat, namun beliau tetap melanjutkan. Kemudian saya berpikir mungkin beliau akan ruku setelah menyelesaikan surah Al-Baqarah. Namun setelah menyelesaikan surah Al-Baqarah, beliau melanjutkan dengan membaca surah An-Nisa dan kemudian surah Al-Imran hingga selesai. Hadirin yang terhormat, renungkanlah sejenak. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan lebih dari 5 juz. Hazrat Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Yaqra'u mutarassilan," yakni beliau sallallahu alaihi wasallam membaca dengan perlahan dan tartil. Di mana ada ayat untuk bertasbih, beliau bertasbih. Di mana ada ayat untuk berdoa, beliau berdoa. Dan di mana ada ayat untuk memohon perlindungan, beliau pun memohon perlindungan. Seolah-olah dalam ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya terdapat sebuah dialog yang hidup, di mana pada setiap ayat hati beliau tertunduk di hadapan Allah dan ruh beliau merasakan lezatnya bermunajat. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने चिटाई के निशान आपके जिस्म मुबारक पर देखे तो दिल भर आया. Hadirin yang terhormat, kecintaan ilahi ini tidaklah terbatas hanya pada ibadah dan munajat semata. Bahkan seluruh kehidupan Hazrat Rasulullah SAW adalah cerminan dari kecintaan ilahi ini. Hazrat Umar radhiyallahu anhu melihat bekas tikar pada tubuh beliau
maka hatinya pun tersentuh. Namun beliau SAW bersabda, Ma ana wad dunya, apalah hubunganku dengan dunia? Perumpamaanku tidak lain seperti seorang musafir yang beristirahat sejenak di bawah naungan sebatang pohon, kemudian melanjutkan perjalanannya. तो गैरत तौहीद ने इस आशिक खुदा को खामोश न रहने दिया, फौरन फरमाया जवाब दो, Dan ketika tibalah saat perpisahan terakhir, अल्लाह ही सबसे बुलंद और सबसे बुजुर्ग है. और जब दुनिया से रुखसत का आखिरी लम्हा आया, hati pun tidak condong ke arah dunia. Tidak ada keinginan akan harta, tidak ada pikiran tentang kekuasaan, tidak ada hasrat akan sandaran duniawi apapun. Seruan terakhir sang pecinta yang sejati ini pun tetaplah Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, rafiqul a'la. Kini aku hanya merindukan kedekatanmu dan kebersamaan denganmu semata. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hadirin yang terhormat, ketika teladan cinta ilahi yang paling sempurna dan paripurna ini telah termanifestasi di hadapan dunia dalam diri Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala pun mengumumkan bagi para pencari cinta ilahi hingga hari kiamat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. yakni wahai para pencari cinta ilahi, jika kalian menambahkan kedekatan dengan kekasih yang sejati, jika kalian ingin mempelajari rahasia cinta ilahi, maka ikutilah sang pecinta Allah, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang fana dalam kecintaan kepada beliau dan berjalan di atas jejak langkahnya, maka dialah yang akan meminum cawan cinta ilahi. Hadirin yang terhormat, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वक्त गुजरता गया और फैज आवज का तारीख दौरा पहुंचा, इश्क़ इलाही का वो चिराग जिसे रसूल खुदा ketika beliau SAW wafat dan cahaya Islam mulai meredup dalam hati manusia, pada saat itu kehendak Allah yang Maha Pengasih pun bergejolak untuk menghidupkan kembali agama. Demi menyalakan kembali pelita cinta ilahi yang hampir padam itu, diutuslah seorang muhyi di langit dan terdengarlah riuh para malaikat. Maka dari itu Allah Ta'ala di masa kelam ini telah mengangkat dan mendirikan suatu wujud sebagai imam akhir zaman yang ruhnya telah fana dalam cinta kepada Muhammad, yang telah mempelajari adab-adab cinta ilahi melalui penghambaan kepada junjungan dan tuannya Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkenaan dengannya, Allah Ta'ala telah memperlihatkannya di dalam ru'ya, bahwa orang-orang mencari seorang muhyi, dan di antara mereka ada yang mengisyaratkan dan menyeru kepada seorang wujud samawi. Hadza rajulun yuhibbu Rasulullah, yakni dialah orang yang mencintai Rasulullah SAW. Wujud itu adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, Masih Maud wa Mahdi Maud alaihissalam. हमसिन लड़की से कहा करते थे कि ना मुरादे दुआ कर खुदा मेरे नमाज नसीब करे। ये बचपन का एक मुख्तसर सा फिक्रा है, मगर इसमें इबादत से मोहब्बत भी झलकती है और ये इरफान भी कि इबादत की तौफीक भी खुदा के फजल से ही मिलती है। Kemudian sejak masa remaja pun dalam hati beliau alaihissalam telah tumbuh suatu kecintaan yang istimewa kepada Al-Quran Karim. Bagaimana tidak? Itulah kitab suci dari Tuhan yang dicintainya, yang di dalamnya diajarkan seluruh adab cinta ilahi. Beliau bersabda, setiap saat hatiku ingin mencium kitab sucimu berputar mengelilingi Al-Quran. Inilah Ka'bahku. Kesaksian atas keadaan ini diberikan oleh seorang pejabat pemungut pajak non-Ahmadi dari Patiala, Munshi Abdul Wahid Sab, yang biasa datang ke Qadian untuk menemui ayahanda beliau alaihissalam, bahwa pada usia 14 hingga 15 tahun, beliau alaihissalam seharian penuh membaca Al-Quran sambil menulis catatan di pinggirnya. Kemudian setelah itu tibalah masa muda, ketika godaan duniawi mengetuk pintu hati manusia, namun ketidakacuhan beliau alaihissalam terhadap dunia dan keterikatan beliau dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala sedemikian rupa, sehingga suatu ketika seorang pejabat tinggi atau bangsawan bertanya kepada ayahanda beliau alaihissalam, kabarnya Anda memiliki seorang putra yang lebih muda, namun kami tidak pernah melihatnya. Beliau menjawab dengan tersenyum, pergilah ke masjid,
dan carilah di tempat air. Jika tidak ditemukan di sana, janganlah kembali dengan putus asa. Masuklah ke dalam masjid dan carilah di sudut-sudutnya. Jikapun di sana tidak ditemukan, maka jangan pulang dengan berputus asa. Carilah di salah satu saf. Mungkin seseorang telah membuatnya berdiri di sana, karena ia adalah orang yang mati dalam kehidupan. तो फिर भी ना उम्मीद होकर लौट मत आना, किसी सफ में देखना कोई उसे लपेट कर खड़ा कर गया होगा, क्योंकि वो तो जिंदगी में मरा हुआ है. Pelayan lama beliau alaihissalam Mirza Ismail Beg Sahib menceritakan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Murtaza Sahib terkadang bertanya kepadanya, beritahu apa yang dilakukan Mirzamu? Ia menjawab, beliau membaca Al-Quran. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah ia juga tidur di malam hari? Dijawab, ya, beliau juga tidur, kemudian bangun untuk menunaikan sholat. Mendengar itu, ayahanda beliau alaihissalam berkata, ia telah meninggalkan semua hubungan duniawi. Hadirin yang mulia, sesungguhnya inilah makom cinta, di mana manusia mati di mata dunia, namun memperoleh kehidupan sejati dalam kedekatan kepada Allah. Beliau alaihissalam bersabda, mereka yang hidup adalah mereka yang dekat dengan Allah. Mereka diterima, kemudian menjadi kerabat dan kekasihnya. Mereka yang telah mati, dalam takdir merekalah terhadap kehidupan. Di jalan ini, kehidupan tidak diperoleh kecuali melalui kematian. आपकी रातों की इबादत का एक दिलकश नक्शा मिर्ज़ा मोहम्मद दीन साहब की रिवायत से सामने आता है, जो अपने बचपन के ज़माने में कादियान आया जाया करते थे और वहाँ क़याम करते थे. वो बयान करते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा फरमाते, जबकि सुन्नतें और नवाफिल घर पर अदा करते. इशा की नमाज के बाद कुछ आराम फरमाते, फिर निस्फ शब के बाद बेदार होकर नवाफिल अदा करते. Hati beliau alaihissalam senantiasa rindu dan tunduk dalam mengingat Tuhannya yang tercinta. यहाँ तक के फजर की अजान हो जाती. आपका दिल हर लम्हा अपने प्यारे खुदा की याद में तड़पता, पिघलता और उसी की तरफ झुका रहता था. Putri beliau Hazrat Nawab Mubarakah Begum Sahibah radhiyallahu anha telah melukiskan keadaan cinta ilahi ini dengan cara yang sangat indah. Beliau berkata, kecintaan beliau yang paling besar adalah kepada Zat Allah Ta'ala. Kecintaan itu bergejolak di dalam setiap zarah ruh dan raga beliau, dan setiap saat tampak jelas dari setiap ucapan dan perbuatan beliau. Kemudian beliau berkata, aku pernah mendengar beliau memanggil Tuhannya dengan penuh kerinduan di luar waktu salat, yakni, ya Allahku yang kucinta, ya Allahku yang kucinta. Seolah masih kudengar hingga saat ini, dan aku masih melihat air mata beliau yang mengalir. Para hadirin, salah satu perwujudan cinta kepada sang kekasih tampak dari air mata, dan perwujudan lainnya tampak dari gairat. Hazrat Nawab Mubarakah Begum Sahibah menceritakan sebuah peristiwa tentang gairat yang suci terhadap Allah. Seorang wanita di rumah beliau ketika mengungkapkan rasa duka atas wafatnya Mirza Imamuddin, ia berkata, dia adalah orang yang sangat baik. Karena Mirza Imamuddin adalah seorang ateis yang kerap mengolok-olok Allah Ta'ala, maka ucapan itu sangat memberatkan gairat agama beliau alaihissalam. Beliau pun keluar, wajah beliau memerah sambil menghentakkan tongkat ke tanah. Beliau bersabda, wahai orang celaka, engkau memuji musuh Tuhanku di dalam rumahku. Beliau mengatakan bahwa pada saat itu terdapat kewibawaan yang begitu dahsyat dalam suara beliau alaihissalam, sehingga wanita itu langsung berlari terbirit-birit dari sana. Para hadirin yang mulia, tanda kecintaan ilahi Hazrat Masih Maud alaihissalam tidak hanya nampak dalam peristiwa semata, melainkan juga terpancar jelas dalam tulisan beliau. Jika beliau alaihissalam menulis mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala, pengaruhnya dan rahasia-rahasia kudratnya, maka terasa seolah-olah rahasia ma'rifat yang tersembunyi itu telah disingkapkan kepada beliau, yang di hadapannya akal dan filsafat semata menjadi tak berdaya. Jika beliau memaparkan dalil-dalil tauhid Allah Ta'ala, serta menetapkan khalikiat Allah Ta'ala terhadap kaum Arya, maka di dalam tulisan para ahli kalam terbesar dalam sejarah Islam sekalipun, kekuatan penalaran dan keagungan argumentasi seperti itu tidak akan nampak. Dan jika dalam suatu tulisan terdapat pembahasan tentang kecintaan kepada Allah Ta'ala atau tentang dakwah menuju Allah Ta'ala, maka di dalam ungkapan Sultanul Kalam Tuhan ini terpancar keindahan, kekhusyuan, dan daya tarik samawi yang membuat hati tertarik menuju kekasih yang hakiki. Cara dakwah mana lagi yang lebih indah dan menyentuh dari ini?
ऐसा हुस्न और ऐसी आसमानी कशिश जलवागर होती है कि दिल महबूबे हकीकी की तरफ खिंचता Surga kami adalah Tuhan kami. Kelezatan kami yang tertinggi ada pada Tuhan kami. Kekayaan ini layak untuk diraih meskipun harus diperoleh dengan mengorbankan jiwa. Dan permata ini layak untuk dibeli meskipun harus didapat dengan kehilangan seluruh wujud. Wahai orang-orang yang mahrum, berlarilah menuju mata air ini, karena ia akan memuaskan dahagamu. Apa yang harus aku lakukan dan bagaimana caranya aku menanamkan kabar gembira ini ke dalam hati kalian? Dengan genderang apa aku harus berseru di pasar-pasar bahwa inilah Tuhanmu agar orang-orang dapat mendengarnya? Allahu Akbar. Zindallah. Ji. Allah. Hadirin yang terhormat, ini adalah corak prosa. Namun ketika cinta ilahi ini mengenakan jubah puisi, ia tampil dalam warna yang begitu abadi, sehingga tidak akan ada seorang penyair pun yang mengungkapkan kecintaannya kepada kekasih hakiki dengan cara yang lebih indah dari ini. Aku memiliki ikatan jiwa dengan kekasih ini. Dialah surga, dialah darul aman. Bagaimana aku mampu mengungkapkannya? Sungguh cinta merupakan sungai yang deras. Betapa besar karuniamu kepadaku, wahai pembimbingku. Maha suci Dia yang telah menghinakan para musuh. Jika ingin menyaksikan kecintaan kepada Allah dan kerinduan akan kedekatannya, perhatikanlah syair-syair Imam Zaman alaihissalam berikut ini. Pandanganmu yang indah itu, wahai kekasih, adalah sebuah pedang tajam yang memutuskan segala pertikaian dan duka karena orang lain. Sedetik pun tiada ketenangan bagiku tanpa dirimu. Jiwaku semakin menyusut, seperti hati orang yang sakit menyusut. Keramaian apakah yang ada di lorongmu? Segera sampaikan kabar. Jangan sampai ada seorang pecinta yang bagai Majnun berlumuran darah. Jika ingin melihat tema pujian kepada Allah, maka puji dan sanjung hanya bagi Dia yang zatnya kekal abadi, dan betapa nyatanya cahaya dari sumber segala cahaya itu. Itu merupakan syair-syair yang menyayat hati. Dan jika ingin melihat bagaimana cara menuju persatuan dengan sang kekasih itu dan bagaimana manusia dapat mencapai kekasih sejati, maka perhatikanlah ungkapan indah Imam Zaman alaihissalam berikut ini. Di dunia ini, hasrat akan kebebasan adalah sia-sia. Hanya satu belenggu cintamu yang mampu membebaskan. Hati yang kosong dari lembutnya cinta, apalah arti hati itu? Hati sejati adalah hati yang gelisah tanpa kekasih. Langkah pertama menuju makom kefakiran adalah peniadaan diri, maka binasakanlah diri tersebut demi sang kekasih. Hadirin yang terhormat, kalam yang lahir dari lubuk hati Imam Zaman alaihissalam dan tema-tema kecintaan ilahi ini tidaklah terbatas hanya pada bahasa Urdu saja. Aliran kecintaan ilahi yang sama ini juga mengalir dalam bahasa Persia yang halus dan spiritual. Maka kefasihan, keindahan, dan pesonanya mengambil corak yang lain. Beliau menyeru Tuhannya yang tercinta dengan penuh kasih sayang. yakni wahai sahabatku yang mulia, jiwaku kupersembahkan untukmu. Perbedaan apa yang telah engkau buat denganku sehingga aku harus membuat perbedaan denganmu? Aku tidak tahu apa-apa tentang cinta dan kesetiaan. Engkaulah yang menuangkan kekayaan cintamu ke dalam lembah bajuku. Jika di lorong-lorongmu kepala para pecinta dipenggal, maka akulah yang pertama kali mengaku sebagai pecintamu. Kemudian dalam bahasa Arab, Hazrat Masih Maud SAW berkata kepada kekasih sejatinya, yakni wahai Tuhanku, Engkaulah tujuanku, Engkaulah yang dicari oleh jiwaku, dan hanya kepadamulah seluruh tawakal dan harapanku. Engkau telah menganugerahkan kepadaku cawan cintamu yang suci, maka aku pun meminum cawan-cawan cinta itu. Aku memang akan mati, namun cintaku tidak akan pernah mati. Bahkan di dalam tanah kubur pun, suaraku hanya akan dikenal melalui zikir kepadamu. Hadirin yang terhormat, tulisan-tulisan ini serta seluruh syair dan prosa ini bukanlah perwujudan keindahan sastra dan imajinasi puitis semata, melainkan suara yang timbul dari hati seorang wujud suci yang oleh Allah Ta'ala sendiri telah dipenuhi dengan cahaya ma'rifat dan kecintaan ilahi. Oleh karena itulah beliau alaihissalam bersabda dengan penuh keyakinan, Allah telah menganugerahkan
menganugerahkan kepadaku ilmu-ilmu Al-Quran dan menamakanku awalul mu'minin, dan telah memenuhi diriku dengan ma'rifat dan hakikat bagaikan samudra, dan berulang kali telah memberikan ilham kepadaku bahwa pada zaman ini tidak ada ma'rifat ilahi dan tidak ada kecintaan ilahi yang setara dengan ma'rifat dan kecintaanmu. Hadirin yang terhormat, kami telah menyaksikan manifestasi kecintaan ilahi ini dalam kehidupan suci para nabi, dan kami menyaksikan teladan yang paling sempurna dalam diri Rasulullah SAW. Kemudian dari limpahan kecintaan kepada Muhammad, kami menyaksikan tanda kecintaan ilahi yang hidup dalam wujud suci Imam Zaman, Hazrat Masih Maud alaihissalam. Namun silsilah ini tidak berakhir di sini. Setelah wafatnya Hazrat Masih Maud alaihissalam, Allah Ta'ala menampakkan kudrat Tsaniyah. Dan dengan demikian, cahaya imamah Imam Zaman pun ditempatkan di relung khilafat ala minhajun nubuwah yang penuh berkah, agar cahaya ini senantiasa menerangi zaman hingga hari kiamat, dan terus menyalakan pelita kecintaan ilahi di dalam hati manusia. Dewasa ini, Khilafat Ahmadiyah sebagai perwakilan Imam Zaman merupakan teladan hidup bagi kami dalam kecintaan ilahi, ta'alluq billah, ibadah, dan perkhidmatan agama. Melalui khutbah, pidato, dan nasihat, Khalifah Waq senantiasa mengajak kami menuju jalan kecintaan ilahi. Pentingnya sholat, kecintaan kepada Al-Quran, jalan-jalan takwa yang halus atau kepedihan, perkhidmatan agama dan kemanusiaan. Pendek kata, tidak ada satu aspek pun dari kecintaan ilahi yang tidak diarahkan oleh Khalifah Waq kepada kami. Maka tujuan dari semua arahan dan teladan hidup ini adalah agar kami mempelajari adab-adab kecintaan ilahi dan menempuh jalan yang tujuan akhirnya adalah perjumpaan dengan Zat yang Maha Agung. Hamba yang lemah ini akan mengakhiri pidatonya dengan kutipan Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam yang menggetarkan hati dan menyegarkan iman, yang di dalamnya beliau alaihissalam telah menyatakan bahwa perolehan cinta ilahi adalah tujuan akhir dari pengutusan beliau. Sesungguhnya tujuan dari pengutusan kami adalah bahwa mereka yang tersesat dan terperangkap di jalan menuju tempat tinggal Sang Kekasih, mereka yang buta hatinya, mereka yang tertimpa kusta kesesatan, mereka yang batinnya gelap dan hampir jatuh ke dalam lubang kebinasaan, hendaknya mereka dibimbing ke atas Shiratal Mustaqim dan diberi minum cawan manis perjumpaan Zat Zul Jalal, serta dibawa hingga mencapai titik puncak irfan ilahi, agar mereka memperoleh kehidupan abadi dan ketenangan yang kekal. Dan dengan mengambil tempat di dalam jiwa rahmat ilahi, mereka senantiasa berada dalam keadaan mabuk dan penuh kegembiraan. Kami tidak menyisakan sedikit pun kelalaian dalam menyajikan hidangan ilahi ini di hadapan setiap orang, baik yang mulia maupun yang hina. Namun selanjutnya bergantung pada nasib mereka masing-masing. Wa ma alaina illal balagh, dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan.